Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Misha Diva Amalia Putri. Saya dari kelas 12 IPA 5 dengan nomor absen 18. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari guru matematika peminatan yaitu Ibu Fitria Khairunisa, dan video ini juga dibuat dalam rangka pemenuhan nilai pada mata pelajaran tersebut. Jadi kita mulai aja yuk. Nah, pertanyaannya yaitu tentukan interval naik dan turun dari fungsi fx sama dengan cos 2x pada selang x lebih besar dari 0 dan x lebih kecil dari 360 derajat. Langsung saja yuk kita jawab. Nah, pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai syarat dari penentuan interval naik dan juga turun dari suatu fungsi. Jadi di mana syaratnya fx dinyatakan naik apabila f aksen x itu lebih besar dari 0 dan fx dikatakan turun apabila f aksen x itu lebih kecil dari 0. Nah, kita langsung aja kepada pembahasannya. Di sini yang pertama, kita tulis ulang terlebih dahulu suatu fungsinya, di mana fx sama dengan cos 2x. Kemudian di sini kita turunkan atau kita cari turunan pertama dari si fungsi fx ini, di mana f aksen x sama dengan kita peroleh cos itu turunannya adalah min sin 2x. Kemudian dari 2x ini kita turunin, 2x itu turunannya adalah 2. Jadi diperolehlah f aksen x sama dengan min 2 sin 2x. Dimana di sini kita harus lakukan bahwa f aksen x itu harus sama dengan 0. Berarti di sini kita bisa tulis ulang nilai dari f aksen x-nya itu kan tadi min 2 sin 2x sama dengan kita sama denganin dengan 0, berarti min 2 sin 2x sama dengan 0. Nah, di sini min 2-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, berarti menjadi sin 2x sama dengan 0 per min 2. Nah, 0 dibagi min 2 ini, itu hasilnya adalah 0. Jadi, sin 2x sama dengan 0. Nah, setelah kita dapat sin 2x sama dengan 0, langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan nilai sin yang bernilai suatu nilai sin yang akan bernilai 0 gitu. Nah, di sini sudah Misha sajikan untuk sudut-sudut istimewa dari trigonometri. Di sini kita tinggal lihat sin yang hasilnya itu 0, itu ada sin 0, ada sin 180, dan ada sin 360. Maka di sini kita bisa tulis bahwa sin 2x sama dengan 0. Sin 0 ini bisa kita peroleh dari sin 0, sin 180 derajat, dan 360 derajat. Nah, selanjutnya kita akan coba satu persatu. Dari sin 0, sin 180, dan sin 360. Pertama kita akan coba sin 2x sama dengan sin 0. Karena tadi pertama kita dapat sin bernilai 0 itu adalah sin 0. Nah, di sini kita sambil dengerin aja sin 2x sama dengan sin 0. Berarti sinnya bisa kita coret dengan ketentuan, berarti hasilnya akan menjadi 2x sama dengan 0 plus k dikali 2v. Nah, karena di x-nya ini masih ada 2, yaitu 2x. Nah, kita bagi aja nih 2-nya dari 2 si x ini, kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi, x sama dengan 0 plus k dikali 2v per 2. Nah, di sini kita tinggal perhitungan aja. X sama dengan 0 dibagi 2, 0, kemudian plus k dikali 2v per 2, itu kan sama aja. 2-nya ini bisa kita coret ya teman-teman. Jadi, sisanya itu cuman k dikali v. Sehingga hasil akhirnya itu x sama dengan 0 plus k dikali v. Nah, di sini kita coba nih, kalau kita masukin k-nya itu diganti sama angka berapa, nanti kita dapatnya berapa untuk si x-nya gitu. Nah, di sini kita coba dari k sama dengan 0. Maka x sama dengan 0. Ini kita berarti
K-nya ini kita ganti sama 0 ya teman-teman. Berarti X sama dengan 0 ditambah 0 dikali V. Ternyata hasilnya 0 gitu. Terus yang K sama dengan 1, maka K-nya ini kita ganti dengan 1. Maka X sama dengan 0 ditambah 1 dikali V. Sehingga hasilnya V atau sama dengan 180. Kemudian jika K sama dengan 2, maka K ini kita ganti dengan 2. Maka X sama dengan 0 ditambah 2V menghasilkan 2V atau 2 dikali 180 diperolehlah 360. Kemudian jika K sama dengan 3, K-nya ini berarti kita ganti sama angka 3, maka X sama dengan 0 ditambah 3V sama dengan 3V atau 3 dikali 180 sama dengan 540. Nah, kenapa nih Misha kok 540 ini dimerahin? Karena tadi di soal dia hanya meminta selang antara 0 sampai 360 derajat. Sedangkan 540 derajat ini itu lebih dari atau di atas dari 360. Maka dia tidak termasuk ya teman-teman. Jadi di sini kita abaikan saja gitu. Kemudian untuk yang kedua, tadi kan ada sin 180 itu kan 0. Berarti di sini kita pakai yang kedua itu 180. Jadi sin 2x sama dengan sin 180. Nah, sinnya ini sama-sama kita coret. Berarti dengan ketentuan hasil akhirnya itu 2x sama dengan 180 ditambah k dikali 2v. Nah, karena x-nya ini masih ada 2, maksudnya dia ada koefisiennya gitu ada 2, berarti kita bisa pindahkan nih 2 ke ruas kanannya. Jadi hasilnya itu X sama dengan 180 ditambah K dikali 2V per 2. Kita tinggal perhitungan aja deh, X sama dengan 180 dibagi 2 itu 90. Terus K dikali 2V dibagi 2, 2-nya kita coret, ditambah berarti hasilnya K dikali V. Nah, jadi hasil akhirnya yaitu X sama dengan 90 ditambah K dikali V. Nah, di sini kita coba lagi nih teman-teman, kalau K-nya kita masukin angka berapa, nanti X-nya dapat berapa. Nah, di sini kita mulai dari K sama dengan 0. Maka di sini K-nya kita ganti 0 ya, berarti X sama dengan 90 ditambah 0 dikali V, maka hasilnya 90. Kemudian K dikali 1, maka K-nya ini kita ganti dengan 1, sehingga diperoleh X sama dengan 90 ditambah 1V sama dengan 90 ditambah V, 90 ditambah 180. Jadi nilai V ini itu adalah 180. Jadi 90 tambah 180 itu diperolehlah 270. Kemudian jika K sama dengan 2, maka nilai X-nya itu 90 ditambah 2V atau sama dengan 90 ditambah 2V sama dengan 90 ditambah 2 dikali 180. 2 kali 180 itu 360, berarti 90 ditambah 360 itu sama dengan 450. Wah, kenapa nih dimerahin? Berarti dia tidak cakup dengan antara selang yang diinginkan di soal gitu. Berarti dia tidak termasuk karena dia nilainya lebih dari 360 derajat. Berarti kita bisa abaikan saja. Kemudian untuk yang ketiga, ini kan tadi ada selain 0, selain 180, ternyata sin 360 juga bernilai 0. Maka dari itu, di sini kita coba perhitungan seperti tadi gitu. Di mana sin 2x sama dengan sin 360. Berarti ketika sinnya kita coret, diperolehlah 2x sama dengan 360 plus k dikali 2v. Di mana 2-nya si X ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga diperoleh X sama dengan 360 ditambah K dikali 2V dibagi 2. Sehingga hasil akhirnya X sama dengan 360 dibagi 2, 180. K dikali 2V per 2, 2-nya kita coret, berarti tinggal K dikali V. Maka nilai X sama dengan 180 ditambah K dikali V. Kemudian di sini kita coba nih, kalau K-nya diisi angka berapa, nanti X-nya dapat berapa. Nah, di sini kita coba kalau K-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 180 ditambah 0 dikali V.
maka diperolehlah 180. Kemudian, jika K sama dengan 1, maka X sama dengan 180 ditambah 1V sama dengan 180 plus V. Sama dengan V-nya ini kita ganti sama 180. Jadi 180 ditambah 180 sama dengan 360. Kemudian jika K sama dengan 2, maka nilai X-nya sama dengan 180 ditambah 2 kali V sama dengan 180 ditambah 2V. Nah, V-nya ini kita ganti lagi dengan 180, berarti 2 dikali 180 itu kan 360, berarti hasilnya itu 180 ditambah 360, diperolehlah 540. Wah, ternyata ini warna merah, berarti kalau warna merah dia tidak berada pada selang yang diinginkan, atau dia 540 itu berada lebih atau di atas 360 derajat. Nah, selanjutnya, tadi kita kan udah dapet ya, itu ada yang termasuk itu ada 0, 90, 180, 200, 70, 360. Tadi kita udah dapat nilai X-nya itu yang tadi udah kita sebutin ya, atau yang tertera ada 0, 90, 180, 270, 360 gitu. Dari K yang kita coba masukin angka-angkanya, tadi kan ada yang nggak termasukkan, kayak 450, 540, dia tadi berwarna merah, makanya kita nggak masukin di garis bilangan ini gitu. Jadi yang kita masukin hanya yang nilai X-nya itu berada pada selang yang diinginkan. Nah, terus gimana sih buat nentuin dia plus minusnya, terus naik turunnya itu gimana? Nah, yang pertama kita coba lakukan uji coba titik kepersamaan fungsi f aksen X gitu, turunan fungsi pertama gitu. Nah, jadi sebenarnya uji coba titik ini nggak mesti 30 derajat gitu. Yang penting dia berada di antara selang-selang dari nilai X ini. Jadi dia kita nggak boleh pakai angka 0, kita nggak boleh pakai angka 90, 180, 270, 360, tapi kita boleh pakai angka-angka yang emang ada di antara 0 sampai 90, 90 sampai 180, 180 sampai 270, dan 270 sampai 360. Nah, di sini Mesya kasih saran kalau misalkan teman-teman mau coba uji coba titik, itu coba gunakan sudut yang memang berada atau punya sudut istimewa gitu. Dia punya sudut istimewa. Jadi biar nanti lebih memudahkan ketika teman-teman perhitungannya gitu. Nah, di sini kayak Mesya kan ngambil uji coba titiknya di 30 derajat. Nah, 30 derajat ini punya sudut istimewa, teman-teman. Jadi dia ada nilainya. Jadi lebih mudah kita buat menghitungnya. Nah, di sini tadi kita masukkan aja kepersamaan turunan fungsi pertama, di mana kan pertama itu f aksen X kita dapat min 2 sin 2X. Ya udah, kita tinggal masukin X-nya sama dengan 30, maka f aksen X sama dengan min 2 sin dikali 2 dalam kurung 30 tutup kurung. Nah, di sini 2 dikali 30 itu kan 60. Berarti kita bisa peroleh f aksen X sama dengan min 2 sin 60. Nah, sin 60 ini itu nilainya setengah akar 3, teman-teman. Kalau teman-teman bingung, bisa lihat ke slide sebelumnya yang tadi sudah dijabarkan tentang sudut-sudut istimewa dari trigonometri. Nah, ketika sin 60 itu setengah akar 3, berarti kita bisa kalikan dengan min 2. Sehingga diperolehlah f aksen X itu sama dengan min akar 3. Jadi saat X sama dengan 30, maka akan bernilai negatif, teman-teman. Jadi f aksen X itu ketika dia di titik 30, dia akan bernilai negatif. Berarti 30 itu kan ada di selang antara 0 sampai 90 ya. Berarti 0 sampai 90 itu nilainya akan negatif, teman-teman, nilai angkanya. Nah, terus nanti sebelahnya itu akan selang-seling. Jadi setelah negatif itu positif, negatif, positif, atau kalau misalkan dia positif dulu baru nanti negatif, positif, negatif gitu. Dia pasti selalu selang-seling. Nah, karena tadi dimulainya katanya ketika X sama dengan 30 nilainya negatif, maka berarti 0 sampai 90 itu kita bisa kasih bahwa nilai dia itu negatif. Berarti
90 sampai 180 itu nilainya positif, kemudian 180 sampai 270 nilainya negatif, terus 270 sampai 360 itu nilainya positif. Nah, untuk selanjutnya kita bisa nih tarik garis kayak bikin bukit sama lembah gitu. Nah, di sini kan karena 0 sampai 90 dia mintanya negatif, berarti dia itu turun. Tadi kan dikasih tahu syaratnya kalau misalkan turun, dia f aksen x-nya itu harus lebih kecil dari 0 atau dia bernilai negatif. Karena dia negatif, maka dia turun nih. Ya udah kita gambar aja. Sret, ya kan kita bikin garis yang bentuknya tuh nurun gitu dari 0 sampai 90. Nah, ternyata 90 sampai 180 itu naik. Karena dia nilainya positif kan. Dia berarti lebih besar dari f aksen x, makanya dia fungsinya itu naik. Ya udah kita gambar aja. 90 ke 180 itu naik gambarnya gitu. Nah, terus dari 180 ke 270 ternyata turun nih karena nilainya negatif. Ya udah, kita gambar lagi yang arahnya turun. Kemudian 270 ke 360 ternyata nilainya positif, berarti dia naik. Ya udah, kita gambar ke atas gitu, yang arahnya naik ke atas. Jadi, di sini kita bisa peroleh nih bahwa fx naik itu sama dengan x berada di antara di mana x lebih besar sama dengan jadi di sini kita peroleh bahwa fx naiknya gitu atau fungsi naiknya itu adalah x lebih besar dari 90 dan lebih kecil dari 180. Kemudian ada x lebih besar dari 270 dan lebih kecil dari 360. Sedangkan untuk fungsi turunnya itu adalah x lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 90. Serta x lebih besar dari 180 dan lebih kecil dari 270. Dan ini bisa teman-teman lihat dari garis bilangan yang tadi udah teman-teman buat. Jadi kita bisa nentuin mana yang naik dan mana yang turun gitu. Biasanya kalau yang turun berarti dia membentuk lembah, kalau dia naik berarti dia membentuk bukit gitu teman-teman. Nah, mungkin itu aja yang bisa Misha sampaikan. Mohon maaf apabila dalam video kali ini masih ada yang kurang bisa dimengerti oleh teman-teman dan masih banyak kekurangan karena Misha juga masih dalam proses pembelajaran, kita sama-sama belajar. Jadi kalau salah juga nggak apa-apa ya, namanya juga proses belajar. Ya udah itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.